Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Antisipasi keributan saat malam tahun baru di Merauke, polisi gelar razia senjata tajam di 3 lokasi. 500 polisi dan tentara amankan pergantian tahun di kota Jayapura. BNN Papua musnahkan 52 kg ganja hasil temuan tahun 2024. Polisi bersama TNI melakukan razia senjata tajam di sejumlah lokasi di Merauke, Papua Selatan. Kawasan yang menjadi sasaran razia ini meliputi kawasan Kudamati, Gudang Arang, dan Pasar Wamanggu. Satu persatu kendaraan diberhentikan dan diperiksa bagasinya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keributan di malam pergantian tahun baru. Senjata tajam menjadi fokus utama dalam razia ini di samping miras dan narkoba. Razia dipimpin langsung Kabak Ops Polres Merauke, AKP Jericho Go. Dilanjutkan dengan razia yang saya libatkan personil sebanyak 80 personil. Ya, ini besar harapan kita, apa yang kita lakukan ini untuk menekan terjadinya tindak pidana kriminal terjadi menjelang tahun baru. Ya, besar harapan kita masyarakat bisa merasakan aman, nyaman saat melepas tahun baru. Dalam razia itu polisi berhasil menyita sejumlah senjata tajam. Pelaku yang membawa senjata tajam hanya diberi peringatan keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Jayapura Kota menerjunkan 500 personel TNI Polri untuk mengamankan malam pergantian tahun baru di kota Jayapura, Papua. Pengamanan ini merupakan bagian dari operasi Lilin Kartens 2024 untuk mengantisipasi sejumlah titik keramaian saat pergantian malam tahun baru. Ratusan polisi dan tentara disebar di sejumlah tempat ibadah, kawasan Dok 2 Jayapura, Jembatan Merah Yotefa, dan Taman Imbi Jayapura. Kurang lebih ada 500 personil yang tergelar karena nanti akan diawali dengan kegiatan pengamanan di tempat ibadah, khususnya umat Kristen yang merayakan ibadah di tutup tahun itu dari sore hari. Kemudian konsepnya juga nanti kita akan lihat karena ada lokasi, kurang lebih ada 5 lokasi keramaian yang sudah kita petakan. Nanti kita akan lakukan salah satunya buka tutup jalur ataupun nanti akan adanya juga kontraflow apabila memang harus dilakukan. Ini kita dibantu ya oleh personil kita yang ada di Polda, kemudian dari TNI dan juga dari pemerintah kota. Ya. Nah, untuk kegiatan contohnya puncak yang ada di daerah Dok 2, kemudian nanti kita akan monitor juga untuk kegiatan yang ada di Imbi dan juga ada yang di Jembatan Merah. Kapolres juga mengimbau masyarakat tidak merayakan tahun baru secara berlebihan atau dengan mabuk-mabukan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ribuan warga Merauke, Papua Selatan memadati lingkaran Brawijaya untuk melepas tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Perayaan pergantian tahun baru berlangsung meriah dengan berbagai pernak-pernik kembang api yang mengudara di Merauke, Papua Selatan. Warga berharap di tahun baru ini Merauke selalu aman dan damai. Keamanan lebih terjaga, ya, itu aja. Dari soal ekonomi? Kalau ekonomi itu kan saya rasa kalau situasi aman orang bekerja lebih tenang. Begitu. Ya, saya rasa ekonomi lebih berjalan. Lebih mengutamakan ekonomi ya. Ya.
dengan keamanan ya. Apa Iya, iya. ekonomi Anda harapkan? Ada harapannya lebih baik daripada 2024. Kalau bisa ya lebih baik lah. Oke, baik. 2024 agak melorot ya. Agak melorot. Nggak sesuai sama yang kita ini rencanakan yang kita inginkan. Warga juga berharap Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke bisa menepati janjinya dalam pembangunan sehingga Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke semakin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Belasan anggota Polres Merauke tidak naik pangkat karena melakukan pelanggaran saat bertugas. Berbagai pelanggaran yang dilakukan seperti tidak pernah bertugas di kantor dan bermain judi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan belasan polisi yang ditunda kenaikan pangkatnya sebagai bukti keseriusan polisi dalam melakukan pembinaan internal. Jadi untuk kenaikan pangkat tersendiri, setiap personil itu harus diseleksi terlebih dahulu dan ada rapat Dewan Penjajakan, ya. Artinya tidak semua anggota yang meskipun sudah sesuai periode masa baktinya kemudian bisa naik pangkat, ya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor apakah si personil ini tidak melakukan pelanggaran, ya. Kemudian hal-hal yang mungkin bisa berpengaruh terhadap kenaikan pangkatnya, ya. Jadi memang tidak semua personil bisa naik pangkat sesuai periodenya, ya. Untuk yang tidak naik pangkat, ya, itu beragam, ya, dari level kenaikan pangkatnya, ya. Jadi ada sekitar belasan personil, ya. Dari ratusan polisi dan BRIMOB yang bertugas di Merauke, ada 56 polisi yang naik pangkat. Polisi diimbau bekerja profesional dalam melayani masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Narkotika Nasional Wilayah Papua memusnahkan 52 kg narkoba jenis ganja kering hasil temuan 4 bulan terakhir. Pemusnahan ganja itu dilakukan di halaman kantor BNN Papua, Jalan Ajendam, Jayapura pada hari Rabu. Puluhan kilogram ganja itu disita dari 2 temuan, yaitu pada bulan September sebanyak 50 kg di Kampung Pai Tenda, Distrik Waris, Kabupaten Kerom, dan penemuan 5 bungkus ganja seberat 2 kg ditemukan di kota Jayapura. Kepala BNN Papua Brigjen Norman Wijayadi mengatakan penemuan ganja itu hasil kerjasama dengan Satgas Pamtas. Pemusnahan barang bukti ganja. Ganja ini ada dua temuan. Yang pertama pada bulan September yang lalu untuk kolaborasi kita sinergi kita laksanakan pencabutan di perbatasan Kerom sana ada 154 pohon. Kita bersama TNI, bersama Bea Cukai mendapatkan barang bukti ini jumlah atau beratnya 50 kg. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temuan juga selama 1 tahun ada 5 plastik tadi kurang lebih berat 2,6 kg. Itu ganja yang kita musnahkan pada hari ini. Seluruh ganja yang dimusnahkan itu tidak ada pemilik dan berasal dari Papua New Guinea. BNN Papua terus bersinergi dengan tentara dan polisi serta Bea Cukai Jayapura untuk mengantisipasi masuknya ganja dari Papua New Guinea dengan memperketat pos perbatasan Skou. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. PT Angkasa Pura I Bandara Sentani Jayapura mencatat jumlah penumpang meningkat 15% saat libur Natal dan Tahun Baru atau mencapai 5.400 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang jumlahnya berkisar 4.700 penumpang. Manajer Humas Bandara Sentani, Surya Eka, mengatakan peningkatan penumpang terjadi karena maskapai menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk penerbangan domestik.
Diskon tiket pesawat ini merupakan kebijakan pemerintah yang berlaku mulai tanggal 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Pada Sentani mengalami kenaikan 15% untuk penerbangan penumpang, yakni di angka 5.441 penumpang dibanding tahun lalu 4.720 penumpang. Sedangkan untuk penumpang sendiri mengalami penurunan minus 6,5% atau di angka 114 pergerakan pesawat dibanding tahun lalu 122 pergerakan pesawat. Sedangkan untuk kargo sendiri mengalami kenaikan 34,2% atau di angka 398 kilo 517 kg dibanding tahun lalu 296.000 kilo 852 kg. Untuk tujuan favorit penumpang di Baristani, yang pertama adalah Wamena, kedua Timika, ketiga Makassar, dan keempat Jakarta. Sedangkan untuk maskapai terbanyak berdasarkan penumpang, yang pertama adalah Lion Air, kedua adalah Trigana, ketiga adalah Garuda, dan keempat adalah Sriwijaya. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada tanggal H+3 hari Sabtu, tanggal 24 dengan jumlah penumpang 6.630 penumpang. Rute yang paling diminati pemudik tahun ini adalah Jayapura Makassar dan Jayapura Jakarta. Sementara untuk rute favorit intra Papua adalah Jayapura Timika dan Jayapura Wamena. Angkasa Pura memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 4 Januari 2025 mendatang. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan menyebabkan muncul banyak penyakit ispa atau gangguan pernapasan di Merauke, Papua Selatan. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Merauke banyak merawat penderita ispa. Saat pancaroba, daya tahan tubuh sering melemah, sehingga orang mudah terserang virus dan bakteri. Pasien ispa yang dirawat di RSUD Merauke berasal dari semua golongan umur, baik anak, remaja, maupun dewasa. Kebanyakan yang kami rawat adalah pasien-pasien yang mengalami keluhan dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atau penyakit-penyakit lainnya. Ya, untuk infeksi saluran pernapasan atas akut itu memang bisa terpengaruh dari kondisi cuaca karena yang sering berubah-ubah, ya, panas, kemudian tiba-tiba hujan, ya, belum kadang-kadang dia dipengaruhi juga faktor-faktor X lainnya seperti mungkin makan makanan yang berminyak dan debu ataupun minuman yang dingin. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya penyakit ispa tersebut. Nah, yang sementara dirawat ini cukup banyak golongan dewasa, anak-anak apa lansia, Dok? Secara keseluruhan sih hampir setara semua ya. Setara semua ya. Yang secara spesifik meningkat secara drastis atau tajam. Gejala penyakit ispa mirip dengan penyakit flu, namun jika tidak ditangani segera, kondisi penderita akan semakin parah. Warga diimbau menjaga kebersihan dan mengonsumsi makanan bergizi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi kasus pembacokan yang terjadi di kawasan Kuda Mati, Merauke, Papua Selatan. Kendati situasi sudah berangsur normal, namun aparat siaga mengantisipasi aksi massa yang masih belum puas dan ingin membalas dendam atas kematian korban. Jadi yang pertama saya luruskan itu bukan pos polisi ya. Pada saat ini kita mengamankan pengamanan TKP. Untuk tempatnya pun kita meminjam. Itu merupakan swadaya dan hasil kerja keras dari Bapak Kapolres untuk berkoordinasi. Ya, harapan kita menciptakan situasi yang aman dan damai khususnya di daerah Kuda Mati. Untuk masalah dia akan berlangsung terus atau tidak, kita akan melihat perkembangan situasi. Karena memang sampai saat ini tempat itu kan masih kita pinjam. Tapi situasinya sudah kondusif di kawasan Kuda Mati. Puji Tuhan sudah kondusif sampai saat ini. Tanggal 27 Desember lalu, seorang warga di kawasan Kuda Mati tewas dibacok pemilik kios. Kejadian ini memicu kemarahan warga. Mereka merusak kios dan rumah pelaku, termasuk membakar 2 sepeda motor milik pelaku. Kasus ini diduga terjadi karena pelaku kesal dengan korban yang kerap mabuk dan berbuat onar dengan warga sekitar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini.
Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.